nggak ngasih materi. Ayo, apa dong? Apa confidentiality itu apa? Bahasa Indonesianya kerahasiaan. Apa yang dimaksud dengan kerahasiaan itu? Atau saya panggil namanya ya? Ada nggak orangnya nih? Mempertahankan pembatasan resmi atas akses dan pengungkapan informasi. Oke, mantap. Indra Wijaya. Oke, saya mau dengar suara cewek dari tadi nih, kayaknya ceweknya lagi pada nyuci ya. Evita. Lagi pada puasa Pak, jadi lemas. Puasa lemes. Masih baru jam 8. Baru Ya tadi. sahur. Baru sahur baru berapa jam. Ayo yang perempuan siapa nih? Ada Pertiwi Alawiyah, Evita Pertiwi Alawiyah, jangan-jangan nggak ada orang gini. Atau Salomo Zibua. Apa itu yang dimaksud dengan integriti? Ada nggak nih orangnya nih? Wah, nggak ada orang. Oke lah kalau gitu, apa yang dimaksud dengan integriti? Hah? Apa itu dengan integriti? Ada yang bisa menjawab? Menjaga apa dari modifikasi atau penghancuran informasi yang tidak semestinya. Oke. Penghancuran atau perubahan gitu ya. Ini kayaknya Indra ini jago nih, dia pakai Google Map, Google Translate ya. Oke. Nah, kan udah translate duluan, Pak. Iya, itulah tujuannya. Itulah tujuannya, Bos. Apa namanya nih? Saya udah di iniin sama Pak Faturozi nih. Jam 9 kita itu. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang saya mau tanya apa itu chip? Apa itu Cippertext? Apa itu Cippertext? Apa yang dimaksud dengan Cippertext? Nanti saya mau munculin nih di ini di UTS. Cippertext apa yuk? Guys, ada yang tahu Cippertext? Wah, saya offline ya. Ayo, Cippertext. Ini padahal saya lagi ngebahas kisi-kisi nih. Apaan yang mau keluar? Ayo catetin aja apa yang saya tanyain, siapa tahu keluar. Apa itu Cippertext? Pesan acak. Hah? Pesan acak. Pesan acak. Maksudnya? Informasi yang sudah dienkripsi. Wah, informasi ya. Apa? Teks hasil dari sebuah inskripsi. Teks hasil dari sebuah enkripsi. Baru kali ini saya dengarnya merdu banget. Ya. Nah, enkripsi itu apa sih? Tata. Pak, bentar Pak. Iya. Kode rahasia, Pak. Maksud lo? Proses. Maksudnya apa? Tar Proses. dulu. Gue mau kasih tanyain Daryl, gimana Daryl? Pesan rahasia apa yang dimaksud nih? Nggak apa-apa, jawab. Kan kita belum dinilai ini. Proses teknis yang mengkonversikan informasi menjadi kode rahasia. Itu bukan kode rahasianya, tapi proses teknis. Nah, apa yang terlibat di dalam proses itu, Bos? Diam, masih Daryl. Ayo, yang lain. Apa yang terlibat di dalam proses itu? Apa yang membuat proses itu terjadi gitu? Hah? Kan udah saya ajarin tuh waktu itu bentuknya seperti apa gitu kan?
paling nggak ada dua elemen nih yang ikut di dalam proses enkripsi itu. Apa elemennya? Dua-duanya deh. Ayo bos. Ayo, ada yang bisa jawab? Pak. Kunci dan teks. Kunci dan teks. Teks itu teks yang jadi ininya kan, yang jadi objeknya kan? Pak. Ya. Ya, gimana Tata? N-chip herring sama D-chip herring bukan, Pak? Apa? N-chip herring sama D-chip herring. Bener nggak? Kok tadi kayaknya udah mau jawab tuh. Bener nggak kok? Atau Raffi deh, Raffi Kavi Yugi, ayo. Kembali pada. Bener nggak? Yang terlibat di situ cuma dua. Yang pertama adalah Kunci kunci atau key. Lalu yang berikutnya apa? Algoritma enkripsi. Ya kan? Algoritma enkripsi ada macam-macam, ada DES dan lain-lain. Ya. Yo, ada DES, data encryption standar, ya. Ada lagi yang sekarang lebih dikuatkan lagi triple DES. Ya. Nggak usah ini penuh ini baterainya. Kenapa bisa? Ya. Lalu ada lagi yang AES. Nanti ini saya minta loh Anda jelaskan apa itu DES, apa itu triple DES, apa itu advanced encryption standard. Nah, itu kenapa bisa, apa itu block chipper. Ya. Lalu yang berikutnya lagi saya mau tanya apa itu message authentication. Ayo lo pada catat lo. Apa yang mau muncul nanti di ujian, ya. Dan saya nanti minta Anda menjelaskan apa itu proses secure hash. Ya. Hash function. Lalu yang berikutnya lagi apa itu public key encryption. Nah, lo apa itu? Ya, nanti saya akan taruh ini di soal-soalnya. Itu ada di mana? Ada di buku. Bukunya siapa? Pak William Stalling. Mohon itu dibaca. Ya. Lalu public key requirement-nya apa? Ya. Nah, algoritmanya untuk public key itu ada RSA, ada yang DSS, ada yang ECC, apa itu? Nah, lalu yang berikutnya lagi, apa yang dimaksud dengan certificate public key? Ya. Nah, yuk, harus dipelajari nih. Saya nggak akan kasih slide, karena slide itu hanya, jadi kalau kemarin Pak, tolong Pak slide-nya ditaruh. Enggak, saya nggak akan kasih. Kenapa? Slide ini hanya poin-poinnya saja, tetapi sebenarnya pemahamannya harus Anda baca. Jadi untuk UTS itu bab berapa? Bab 1 sampai bab 3 Anda pelajarin. Oke? Ini ya, nanti bab 4 kita setelah UTS kita akan masuk di bab setelah UTS kita akan pertemuan langsung ada praktikum. Nanti kita akan atur waktu praktikumnya. Ya. Lalu apa yang Anda siapkan? Anda siapkan komputer, lalu jadi Anda nanti persiapkan di sini rata-rata udah punya laptop semua ya? Sudah, Pak. Ada ya? Laptopnya ya? Laptopnya rata-rata RAM-nya berapa? 8. 8 giga. Ada yang di bawah 8? Ada yang di bawah 8? 4 gigaan? Ada, Pak. Ada ya? Oke lah kalau gitu, nanti gini, kita akan belajar menggunakan
Jadi gini, kita akan belajar menggunakan entah nanti mau pakai VMware atau VirtualBox ya. Kita akan menginstal satu buah sistem yang penuh dengan kerentanan dan kita akan belajar melakukan penyerangan. Tapi menyerangnya apakah harus heboh dengan misalnya pakai Kali Linux atau pakai pakai Parrot OS atau pakai serangan program-program hacker lainnya? Enggak perlu. Kita hanya menyerangnya, belajar melakukan penyerangan hanya dengan menggunakan browser. Ya, jadi biar tahu, oh begini toh kalau malingnya caranya maling atau bagaimana cara merusak atau mencuri ya. Jadi nanti hanya pada waktu praktikum saya minta menginstal kalau nggak VMware ya, kalau nggak VirtualBox. Lalu saya minta Anda menginstal operating system Ubuntu. Ubuntunya jangan yang terbaru karena nanti repot. Pakai Ubuntu lama, Ubuntu 16 saja, 14 atau 16 nanti distribusinya akan saya kasih. Ya. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan UTS. Bahannya dari mana? Dari yang barusan saya tanya dari mulai tadi. Ya, jadi yang saya tanya itu tadi bahan-bahannya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Pak, soalnya ada berapa? Minimum 15. Esai semua. Jadi sebenarnya saya orang yang paling males bikin soal, tapi karena melihat antusias kalian untuk belajar, jadi saya bikin soalnya hanya 15. Padahal biasanya saya 5 atau 10. Ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah ujian, saya batasin waktunya. Yang terlambat, maka saya anggap tidak ikut ujian. Yang terlambat submit. Dan yuk Indra, kenapa? Pengerjaannya ditulis pakai tangan atau diketik? Pengerjaannya menggunakan Google Form. Ya, nanti kita akan gunakan bukan Google Form, jadi ada UTS-nya di Google Form. Ya. Dan saya batasin, jadi gini, submitnya itu maksimum, jadi gini, ujiannya itu selama saya batasin biar kalian nggak terlalu banyak nyontek, saya batasin hanya 60 menit untuk setiap soal. Nah, caranya adalah kalau misalnya kalian mau upload tulisan tangan, silakan difoto, diupload lalu dikirim melalui link. Ya. Dan berarti itu nanti kayak kan pakai Google Form gitu. Kalau misalnya buat ditulis berarti bisa ya, Pak? Buat apa? Kalau ditulis nanti berarti bisa ya, Pak? Bisa, kamu tulis tangan, habis itu difoto. Atau mau begitu ya semuanya ya. Jadi nanti saya hanya terima uploadan. Iya Pak, gitu aja Pak. Begitu. Mau? Oke. Ya udah kalau gitu nanti soalnya saya bikin 15, saya hanya terima upload ya. Upload foto ya. Setuju, gitu aja. Berarti nggak usah dalam bentuk PDF atau gimana, Pak? Bisa PDF, bisa JPEG. Kalau ngetik gampang, tinggal browsing, klik kanan, copai. Iya, tulis salah, Pak. Oh, yang banyak. Nggak seru. Pulpennya harus hitam, Pak. Pink kalau bisa, pink. Oh, siap. Oke. Pulpen mah bebas. Asal jangan pakai pulpen putih. Itu namanya tip X. Kertasnya hitam, Pak.
Gaya kamu Eko. Emang punya kertas hitam. kayak orang zaman dulu pakai kertas hitam itu pakai karbon. Apalagi pertanyaannya? Itu nanti pakai soal atau enggak, Pak? Soalnya nggak usah ditulis lah, cuma kasih tahu jawaban nomor berapa, kan saya tahu soalnya. Ya. Oke, Pak. Dan kalau ketahuan nyontek, jadi semuanya itu harus Anda jelaskan. Ketahuan nyontek, nilainya saya bagi-bagi ya. Contoh misalnya, satu nilai misalnya bobotnya 10 gitu. Nggak mungkin 10 lah ya, orang dibagi, dibagi 15 soalnya. Anggaplah 10 gitu ya. Saya dapetin ada 4 orang dengan cara jawab yang sama. Kan setiap orang mengungkapkan pendapat pasti beda-beda toh. Kalau plek-plekan sama, ketemu 4 orang ya 10-nya tak bagi 4. Jadi 2,5. Ingat loh, Pak Alan doyan banget nih ngebaca. Ya, jadi kalau ketahuan sama saya nyontek, saya bagi-bagi tuh nilainya. Ya, oke? Terus apa lagi? Oke lah kalau gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nih, saya udah mau off nih karena 5 menit lagi saya mesti ikutan seminar sidang proposalnya senior. Ada lagi? Tulis tangan, Pak. Tulis tangan waktunya 60 menit. Iya. Lumayan kan? Keram-keram deh. Kalau tulis sambung 2 jam ya. Enggak. Kalau tulis kaligrafi saya tambahin 1/2 jam. Ayo. Ya, oke. Oke ya. Oke, Pak. Oke. Ya udah kalau gitu selamat tar dulu saya mau bikin ininya dulu. Absen aman, Pak, absen. Absen aman. Yoi. Mata. Buat saya sih absen nggak penting. Yang penting hadir. Ya nggak? Yoi. Iya udah gede, ngapain di absen? Kan kalau udah gede harusnya lebih bertanggung jawab. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Buat yang puasa, selamat berpuasa. Yang nggak puasa, jangan godain orang puasa. Ya, jangan lupa nanti Lebaran kirim-kirim ketupat ke rumah temennya. Ya, soalnya habis UTS nggak ketemu lagi kan sampai Lebaran? Iya, Seminggu, Pak. Seminggu, Pak. Seminggu. Iya, Ya kan seminggu. UTS saya mah udah nggak ngasih apa-apa, orang tinggal apa namanya? Tinggal bikin timer di Google Classroom kan. Oke, kalau gitu sampai jumpa setelah Lebaran ya. Iya, Pak. Yo, saya off ya. Terima kasih. Selamat Terima kasih, pagi. Pak. Febri baru baru nongol. Yo. Iya, maaf, Pak. Yo. Oke. Iya.